Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita ketemu anak-anak pelajar Jombang yang semangat. Tentu saja hari ini kita akan mempelajari materi BK, yaitu tentang menjadi pribadi yang proaktif mencari pengetahuan. Nah, ini bimbingan konseling kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk kita semuanya yang sedang belajar di rumah, semoga selalu semangat. Dan kita akan selalu sehat karena kita menjaga kesehatan dan kebersihan. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti dalam mempelajari materi kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sukses, anak-anak memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, yang pertama nanti anak-anak bisa menyimak materi yang saya sampaikan. Jadi materi yang berhubungan dengan topik yang saya sampaikan tadi disimak sampai habis. Ya, jika belum ada yang belum jelas, maka anak-anak boleh bertanya. Nanti pertanyaannya bisa lewat WA dan lain sebagainya. Ya, kemudian setelah selesai semuanya sampai jelas, maka anak-anak nanti di akhir acara akan mendapatkan tugas. Jadi untuk menjawab tugas. Jadi tugas itu nanti setelah dijawab oleh anak-anak dikirimkan kembali lewat WA group. Ini ya. Jadi anak-anak semuanya supaya siap. Ayo yang masih selonjoran, yang masih tidur-tiduran, ayo silakan. Semangat, semangat. Ya, jangan sambil bolehlah sambil makan makanan kecil. Tapi kalau sambil makan rawon ya jangan. Nah, itu nanti kan mengganggu. Ya, makanan kecil boleh. Oke, kita lanjutkan materi kali ini supaya jelas. Marilah kita saksikan video kali ini. Nggih, nggih. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? Your right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. Got it. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Push off!
look at me in my bad self. I snatched you right out of the air. Oh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. You just saved my life. Huh? So? I knew it, You what? that there is some good in you. Bagaimana anak-anak sekalian tentang video tadi? Lucu? Oh, bukan itu yang saya maksud, bukan lucunya. Tetapi di situ ada sesuatu yang harus dipelajari oleh anak-anak, bahwa ketika ada permasalahan kita harus segera bangkit dan menyelesaikan. Itulah yang dimaksud dengan proaktif. Jadi mencari penyelesaian. Jadi bukan hanya menunggu, bukan hanya mengeluh, bukan hanya menyalahkan orang lain, tetapi proaktif maksud saya adalah proaktif dalam menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu, anak sekalian, supaya nanti anak-anak bisa menjadi orang yang proaktif, nah ini tujuan layanan kali ini adalah setelah selesai layanan, peserta didik atau konseli atau anak-anak semuanya mampu memahami cara menjadi pribadi yang proaktif mencari pengetahuan. Jadi menjadi anak-anak yang proaktif itu nanti akan hidupnya efektif, hidupnya akan selalu berguna bagi orang lain dan dirinya sendiri. Oke, kita lanjut dan kita akan menggali lebih dalam lagi tentang menjadi pribadi yang proaktif mencari pengetahuan. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan materinya kali ini dengan mengamati apa yang dimaksud dengan proaktif itu. Proaktif adalah kemampuan seseorang mengambil inisiatif yang berguna bagi dirinya dan orang lain dengan cara tidak menanti, tapi menjemputnya. Jadi di situ ada kata kuncinya, yaitu berinisiatif, mempunyai inisiatif. Tidak menunggu atau bahkan tidak menyalahkan orang lain. Ini jadi kalau begitu pengertian proaktif mencari pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengambil inisiatif yang berguna tentang mencari ilmu pengetahuan bagi dirinya dan orang lain dengan cara tidak menanti tapi menjemput. Ya, jadi dia berusaha untuk proaktif mencari pengetahuan itu. Ya. Nah ini akan lebih jelas kalau nanti saya akan beri contoh-contohnya. Seorang peserta didik yang proaktif biasanya memiliki ide-ide atau gagasan yang secara mandiri dapat mandiri dapat ia realisasikan tanpa menunggu diperintah atau keterpaksaan dari situasi tertentu. Ini orang yang proaktif itu. Ya, contohnya begini, ini anak-anak bisa baca. Contoh, Ani belum memahami sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemudian ia berinisiatif berkunjung ke perpustakaan, mencari buku sejarah yang dimaksud. Kemudian Ani ini membaca, memahami, setelah keluar dari perpustakaan, ia mempunyai pengalaman baru tentang sejarah kemerdekaan Indonesia secara lengkap. Nah, Ani ini berarti dia sudah melakukan proaktif mencari pengetahuan. Ada contoh lain. Ida ingin memahami rumus matematika dengan benar. Kemudian ia berinisiatif menemui guru matematika untuk minta dijelaskan rumus matematika. Nah, Ida ini setelah selesai menemui gurunya, maka dia dijelaskan dan memahami rumus secara lancar dan benar. Nah, apa yang dilakukan Ida ini berarti dia sudah melaksanakan atau sudah menjadi pribadi yang proaktif mencari pengetahuan. Anak-anakku sekalian, ini harus dibiasakan proaktif ini. Karena kalau tidak dibiasakan, maka ketika kita menemui masalah, ketika kita menemui problem, kita akan kebingungan harus apa, harus bagaimana, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah terbiasa, maka sikap proaktif ini akan menolong kita.
Kemudian kita lanjutkan tentang ciri-ciri pribadi yang proaktif. Nah, ini ada beberapa ciri pribadi yang proaktif. Seseorang yang mempunyai pribadi yang proaktif itu mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, cenderung aktif. Dia tidak mau diam, selalu mencari hal-hal baru yang bisa memberikan perubahan dalam dirinya. Ini pribadi yang proaktif. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki inisiatif yang tinggi. Ya, selalu mempunyai gagasan, ide-ide, sehingga pada waktu diperlukan dia tidak butuh lagi pemikiran yang panjang, jadi sudah terbiasa. Ini punya inisiatif yang tinggi. Kemudian yang ketiga, selalu tenang, tidak mudah tersinggung. Jadi tidak menyalahkan orang lain, tidak terpengaruh dari orang lain, karena dia sudah mandiri dalam membuat suatu keputusan, ya, karena ini sudah dibiasakan. Kemudian yang keempat, yaitu dapat mengambil keputusan dengan cepat, dengan tepat, efektif, sehingga apapun yang terjadi dia selalu tenang dalam kehidupannya, tidak mudah bingung, tidak mudah mengeluh dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi dia tidak akan menyalahkan orang lain karena merasa dirinya yang bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan. Jadi selalu mengoreksi dirinya, siapa yang maksud saya selalu mengoreksi diri, melihat diri, siapa yang salah sebenarnya dan apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian menjadi pribadi yang proaktif, cirinya yang terakhir yaitu berpikir sebelum bertindak. Dia selalu memikirkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan. Seperti yang video yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dia memikirkan bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Jadi tidak gerusa-gerusu. Nah, ini ciri-ciri pribadi yang proaktif. Apakah anak-anak termasuk pribadi yang proaktif? Nah, ini harus kita pelajari. Sebab kalau kita sudah terbiasa menjadi pribadi yang proaktif, maka hidup kita akan efektif. Dalam segala tindakan akan benar, dalam segala tindakan akan terukur dan lain sebagainya. Ini. Baik anak sekalian, kita lanjutkan. Sekarang apa sih manfaat dari kebiasaan proaktif itu? Covey dalam bukunya tahun 2001 antara lain manfaat dari proaktif adalah meningkatkan keberhasilan dalam memimpin diri sendiri. Dia sendirilah yang mengendalikan dirinya dan tidak dikendalikan orang lain. Jadi manfaatnya, jadi saya tidak perlu mendengarkan, maksudnya tidak perlu terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang menurut saya itu benar. Menurut saya harus saya lakukan. Kemudian yang kedua, manfaatnya bisa meningkatkan keterampilan komunikasi dengan orang lain sehingga dapat mendukung keberhasilannya dalam menjalin hubungan dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi meningkatkan keterampilan komunikasinya. Sebab seorang itu kalau komunikasinya baik, maka hubungan dengan orang lain juga baik. Dan tujuan-tujuan hidupnya itu akan tercapai dengan baik. Kemudian selanjutnya, manfaat kebiasaan proaktif adalah meningkatkan pengembangan diri menjadi pribadi dewasa yang berkembang seutuhnya, seoptimal mungkin, sesuai dengan potensinya. Jadi dirinya akan berkembang sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya itu seoptimal mungkin. Jadi kalau orang tidak bisa proaktif, maka tidak akan memperoleh manfaat ini. Kemudian selanjutnya, proaktif itu manfaatnya adalah menolong diri sendiri ketika menghadapi masalah. Karena setiap hari kita tidak akan bisa terhindar dari masalah. Oleh karena itu, dengan bersikap proaktif ini, kita akan seketika menemui masalah,
akan mudah menyelesaikannya. Kemudian selanjutnya bisa meningkatkan pemahaman diri dengan merubah cara pandang terhadap suatu hal. Jadi saya terjadi hal seperti semacam ini, saya biasanya melakukannya dengan baik seperti ini dan sebagainya. Ini meningkatkan pemahaman dirinya. Jadi cara pandangnya juga akan berubah. Kemudian bersedia belajar dari kesalahan. Kalau kemarin seperti ini tidak boleh atau salah, sekarang dirubah. Kalau kemarin kalau seperti ini tidak baik, dia akan berubah. Jadi ada perubahan cara belajar. Kemudian yang terakhir, meningkatkan komitmen diri dalam mempengaruhi lingkungan secara positif. Jadi ada komitmen di dalam diri, ada kekuatan di dalam dirinya untuk memegang teguh apa yang benar menurut dirinya. Ini manfaatnya proaktif. Jadi anak-anak sekalian, proaktif ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam anak-anak ketika belajar, tentu harus proaktif. Jangan sampai kebalikannya, yaitu reaktif. Ya, reaktif itu berarti menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Tapi kalau proaktif itu segera mencari solusi dari masalahnya itu. Ya, ini. Baik anak-anak sekalian, saya kira materi kali ini sudah cukup, sudah ngerti semuanya ya. Ada yang belum mengerti? Kalau belum mengerti, nanti bisa diulang videonya dan lain sebagainya, sehingga nanti akan ada tugas untuk anak-anak semuanya yang harus diselesaikan. Gampang tugasnya. Kita lihat di layar, tugas anak-anak adalah menuliskan contoh cerita proaktif mencari pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai, kirimkan jawaban tugas anak-anak kepada guru BK melalui daring dan sebagainya. Paham ya dengan tugasnya? Tadi sudah saya berikan contoh Ani, Ida. Ya, sekarang anak-anak membuat contoh pribadi anak-anak sendiri. Jadi nanti kalau sudah selesai baru bisa dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru BK. Ini ada kesimpulan. Orang yang proaktif cenderung kreatif dan berinisiatif untuk membuat sesuatu bagi lingkungannya. Kita ulang, orang proaktif cenderung kreatif dan berinisiatif untuk berbuat sesuatu bagi lingkungannya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, anak-anak jangan lupa tugasnya diselesaikan. Kalau tugas itu bisa diselesaikan, berarti anak-anak sudah paham tentang materi kali ini. Oleh karena itu, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, tetap diberikan kekuatan untuk belajar sehingga memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.